Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dengan nomor induk mahasiswa 858112613. Pada hari ini saya akan mengadakan praktikum IPA yang berjudul Pencemaran Lingkungan, Pengaruh Deterjen pada Perkecam Bahan. Tujuan praktikum saya adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap proses perkecambahan biji kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang saya pergunakan dalam percobaan kali ini adalah yang pertama, gelas ukur yang berukuran 1000 ml. Terus biji kacang hijau, deterjen bubuk, sendok teh, gelas kontrol, gelas 100%, gelas yang berukuran 50%, gelas berukuran 25%, gelas yang berukuran 12,5%, gelas yang berukuran 6,25%, gelas yang berukuran 3,1%, air putih biasa, kardus, penggaris, dan alat tulis. Terus tisu. Nah, langkah pertama, kita rendam biji kacang hijau selama 5 menit. Berikutnya, kita membuat larutan deterjen ke dalam 1000 ml air. Kita ambil 1 sendok teh deterjen, kita buat larutan, masukkan air sebanyak 1000 ml. Kita aduk supaya menjadi larutan deterjen. Langkah selanjutnya, masukkan larutan deterjen ke dalam gelas berukuran 100 sebanyak 500 ml. Kita tambahkan lagi air sebanyak 500 ml. Masukkan kembali ke dalam gelas yang berukuran 50%. Kita tambahkan lagi air sebanyak 500 ml. Masukkan kembali ke dalam gelas yang berukuran 25%. Berikutnya, masukkan kembali air dengan ukuran 500 ml. Langkah selanjutnya, masukkan ke dalam gelas yang berukuran 12,5%. Masukkan kembali air berukuran 500 ml. Masukkan kembali ke dalam gelas yang berukuran 6,25%. Masukkan kembali
air berukuran 500 ml. Dan berikutnya, masukkan ke dalam gelas yang berukuran 3,1%. Langkah selanjutnya, masukkan air putih sebanyak 500 ml ke dalam gelas kontrol. Terus, kita ambil biji kacang hijau yang sudah kita rendam selama 5 menit ke dalam gelas kontrol sebanyak 10 biji. Masukkan juga ke dalam gelas yang berukuran 100% sebanyak 10 biji. Masukkan kembali ke dalam gelas yang berukuran 50% sebanyak 10 biji. Masukkan ke dalam gelas yang berukuran 25% sebanyak 10 biji. Masukkan kembali ke dalam gelas yang berukuran 12,5% sebanyak 10 biji. Masukkan ke dalam gelas yang berukuran 6,25% sebanyak 10 biji. Dan berikutnya, masukkan ke dalam gelas yang berukuran 3,1% sebanyak 10 biji. Sambil menunggu kacang hijau yang kita rendam, kita masukkan tisu ke dalam gelas kontrol. Masukkan lagi tisu ke dalam gelas 100%. Masukkan kembali tisu ke dalam gelas 50%. Selanjutnya, masukkan ke dalam gelas yang berukuran 25%. Masukkan ke dalam gelas yang berukuran 12,5%. Masukkan lagi tisu ke dalam gelas yang berukuran 6,25%. Dan berikutnya, terakhir masukkan ke dalam gelas yang berukuran 3,1%. Selanjutnya, kita ambil berapa biji? 10 biji kacang hijau dari gelas kontrol. Kita pindahkan ke dalam gelas kontrol yang kita isi dengan tisu. Dan selanjutnya, gelas yang berukuran 100% kita ambil 10 biji yang kita rendam tadi ke dalam gelas yang kita beri tisu 100%. Berikutnya, tadi kacang hijau yang kita rendam dalam gelas 50% kita pindahkan ke dalam gelas yang berisi tisu 50%. Dan selanjutnya, gelas 25% kita pindahkan biji kacang hijaunya ke dalam gelas 25%. Selanjutnya, 12,5% kita beri air sedikit. Dan
Gelas selanjutnya 6,25%. Kita pindahkan ke dalam gelas yang berisi tisu. Kita yang sedikit. Pindahkan kacang hijaunya. Dan gelas yang berukuran 3,1%. Kita pindahkan biji kacang hijaunya ke dalam gelas 3,1%. Masing-masing gelas ini sudah kita beri air sedikit. Terus selanjutnya kita tutup menggunakan kardus. Kita biarkan selama 24 jam. Buka kembali, tutup kardusnya. Kita amati proses perkecambahan pada biji kacang hijau dalam sehari semalam. Selanjutnya kita buka kembali, tutup kardusnya selama 48 jam. Kita amati proses perkecambahan berikut, yang mana dalam gelas kontrol, setelah kita ukur dengan menggaris, rata-rata 1 cm. Terus pada gelas 100% selama 48 jam atau 2 hari, kecambahnya tidak tumbuh. Sama dengan gelas yang berukuran 50% tidak tumbuh. 25% hasilnya kurang maksimal. Pada gelas yang berukuran 25% juga hasilnya kurang maksimal, mengalami kerusakan. Pada gelas yang berukuran 6,25% juga mengalami kerusakan. Ya, tumbuhnya hanya 0,4%, dan pada gelas 3,1% juga pertumbuhannya tidak baik, hanya mengalami 0,3%. Ini hasil dari pengamatan saya selama 48 jam. Yang mana kesimpulannya bahwa deterjen ini berpengaruh negatif terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Nah, biji pada media air deterjen, ya, yang gelas yang berlebar 100% sampai 3,1%, tidak dapat tumbuh dengan baik dan mengalami kerusakan. Sedangkan pada gelas kontrol, biji kecambahnya tumbuh dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran air oleh deterjen dapat menghambat pertumbuhan tanaman di lingkungan. Inilah hasil pengamatan perkecambahan saya selama 2 hari berturut atau selama 48 jam. Terima kasih sudah menyaksikan praktikum saya, yaitu pencemaran lingkungan deterjen terhadap perkecambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.